Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Putizara dengan NIM 2024-08-1022. Di sini saya akan menjelaskan perancangan dan implementasi sistem manajemen gudang roti yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan use case diagram, kemudian ORM, class diagram, dan spesifik database dari mata kuliah konsep dan perancangan basis data. Nah, di sistem ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan untuk stok bahan baku dan bahan jadi pada gudang roti. Dan tujuannya itu agar lebih terstruktur dan mudah dimonitor oleh admin, staff, dan owner. Nah, yang pertama di sini ada saya jelaskan use case dulu. Nah, di sini use case ada tiga aktor utama. Yang pertama itu ada staf gudang, ada admin gudang, dan owner. Nah, di sini yang pertama di use case yaitu dan melakukan stock off-name. Nah, melakukan yang off-name ini yang bisa melakukan stock off-name itu ada admin dan staf gudang. Nah, di sini staf itu melakukan stock off-name untuk pengecekan fisik eh, dari fisik dan sistem, kemudian selisihnya berapa setelah diinput, nanti tugas admin itu akan memverifikasi hasil stock off-name-nya. Lalu di sini ada mengelola barang masuk dan keluar. Nah, di sini admin itu bisa untuk menghapus dan mengedit barangnya. Namun kalau staff itu dia hanya bisa untuk menginput barang masuk dan barang keluarnya. Lalu di sini ada mengelola status stok. Di sini yang bisa itu hanya admin. Nah, yang nantinya itu status stok ini hanya sales yang bisa melihat stok barang, barang barang jadi yang nantinya tuh ada di gudang. Kemudian yang terakhir ada cetak dan lihat laporan. Di sini yang bisa mencetak dan melihat laporan itu ada admin dan owner. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ORM. Nah, di sini yang pertama ada entitas user. Di entitas user ini dia memiliki value laporan, ID user, role, dan password. Nah, di entitas user ini dia juga memiliki di entitas user ini melakukan stock name itu entitas. Dan di sini ada transaksi yang menjadi entitas. Di sini saya akan menjelaskan entitasnya si transaksi terlebih dahulu. Nah, di entitas transaksi ini dia memiliki value, ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlahnya, keterangan. Lalu di entitas transaksi ini juga dia memiliki entitas barang jadi dan bahan baku. Nah, di sini bahan bahan bakunya itu dia memiliki value ID bahan, nama bahan, jumlah stok, lokasi simpan, dan tanggal kadaluarsanya. Lalu di sini juga ada entitas barang jadi yang memiliki value ID barang jadi, nama roti, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, lalu ada jumlah stok dan lokasi simpan. Di atas ini juga ada entitasnya si stock name. Nah, di entitas stock name ini dia memiliki value ID of name, kemudian tanggal of name, stok system, stok fisik, selisih, dan status verifikasi. Di entitas stock of name ini juga dia memiliki atas bahan baku yang isinya itu sama seperti yang ada di transaksi. Nah, bahan baku di sini itu memiliki value ID bahan, kemudian nama bahan, jumlah stok, lokasi simpan, dan tanggal kadaluarsanya. Nah, dari entitas yang sudah saya sebutkan tadi seperti user, stock of name, transaksi, bahan baku, dan bahan jadi itu mereka itu saling terhubung satu sama lain eh, yang tujuan itu untuk melakukan validasi dari sistem dan melakukan transaksi barang yang dicatat oleh sistem tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas diagramnya. Nah, di sini di kelas diagram itu ada user.
entitas user yang menyimpan data pengguna sistem. Nah, di sini tuh ada ID user menggunakan primary key, lalu ada role, nama user, dan password. Lalu di sini ada stock of name. Em, di entitas ini dia menyimpan data kegiatan stock of name. Nah, di sini ada ID of name menggunakan primary key, kemudian ada tanggal of name, stock system, stock fisik, selisih, dan status verifikasinya. Ini user customer of name itu one to many, dan stock of name to many to one. Lalu di sini eh, ada transaksi, ada entitas transaksi, yaitu menyimpan transaksi barang masuk dan keluar. Nah, di sini ada ID transaksi eh, menggunakan primary key, tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah, dan keterangan. Di sini ada entitas bahan baku, ya isinya yaitu ada ID bahan sebagai primary key, kemudian ada nama bahan, jumlah stok, lokasi simpan, dan tanggal kadaluarsanya. Nah, di sini lalu ada di sini ada entitas barang jadi, yaitu ada ID barang jadi sebagai primary key, lalu ada nama roti, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, jumlah stok, dan lokasi simpannya. Ini untuk kelas diagramnya. Lalu saya akan menjelaskan untuk spesifikasi database-nya. Di sini ada user, transaksi, stock of name, barang jadi, dan bahan baku. Di sini saya akan menjelaskan untuk usernya dulu. Di sini struktur dari user itu ada ID user sebagai primary key dengan tipenya itu char 9, lalu nama user varchar 100, passwordnya itu text, role-nya itu menggunakan enum, admin, staff, atau owner. Kemudian di sini ada transaksi. Struktur dari transaksi ini ada ID transaksi sebagai primary key dengan INT 11, kemudian kategori barang yaitu varchar 100, jenis transaksinya itu enum masuk atau keluar, jumlahnya itu INT 11, kemudian ada tanggal transaksi yaitu date, keterangannya itu menggunakan varchar 30. Lalu di stock of name ini strukturnya itu ada ID of name sebagai primary key, kemudian tipenya itu char 12, stock system itu INT 11, stock fisik INT 11, selisih INT 11, kemudian tanggal of name itu menggunakan date, status verifikasi menggunakan enum, pending, approve atau rejected. Kemudian ada keterangan staff, itu tipenya menggunakan teks, status verifikasi itu enum, pending, setuju atau ditolak. Kemudian ada ID barang menggunakan varchar 50. Lalu di sini ada barang jadi. Strukturnya itu ada ID barang jadi sebagai primary key. Tipenya itu ada char 12, kemudian ada nama roti, varchar 100, tanggal produksinya itu menggunakan date, tanggal kadaluarsa juga date, kemudian jumlah stok itu INT 11, lokasi simpannya itu tipenya itu varchar 50. Lalu di sini ada bahan baku. Di bahan baku ini strukturnya itu ada bahan sebagai primary key, tipenya itu char 12, nama bahannya itu teks, jumlah stoknya INT 11, tanggal kadaluarsa menggunakan date, lokasi simpannya itu menggunakan varchar 100. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuka aplikasinya dan dan menjelaskannya. Ini saya login terlebih dahulu sebagai admin. Ini adalah dashboard untuk adminnya. Di sini ada master barang. Nah, di master barang ini dibagi menjadi dua untuk kelola stok bahan dan produk jadinya. Ini ada barang jadi untuk roti dan bahan bakunya.
Di sini juga cara menambah bahan jadi, ID barangnya itu maksimal 12 karakter. Nanti yang akan saya jelaskan maksud dari arti dari ID barangnya. Kemudian di sini ada namanya, tanggal produksi, kadaluarsanya, stok awal dan lokasi simpannya di mana. Nah, di bahan baku ada tujuh bahan, ID bahan, nama bahan, stok awal dan lokasi penyimpanan. Di sini saya akan menjelaskan dulu ID dari barang jadi. Nah, di sini ada RC 2507 120900. Nah, artinya dari ID ini itu adalah RC sebagai roti coklat, 25 itu sebagai tahunnya, lalu ini 07 sebagai bulan, dan 12 ini sebagai tanggalnya, harinya, dan 0900 itu adalah jamnya, kapan diinputnya. Ini pun juga sama untuk RT, roti tawar, 2507 12 0800 memiliki arti yang sama juga. Kemudian ID bahan baku. Nah, di ID bahan baku ini artinya di sini ada TO. TO itu artinya telur omega. Nah, untuk yang 250609 ini sama, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Lalu di sini 12, 12 dan 30 ini adalah jamnya. Ini pun juga sama untuk tepung terigu. Ini untuk input barang masuk, ada tanggal, kategorinya bisa dipilih untuk bahan jadi atau bahan baku. Lalu bisa pilih barang juga yang ingin diinput, jumlah barang masuknya berapa, untuk satuannya berapa, dan keterangannya apa. Entah itu dikirim dari supplier atau dari produksi. Nah, di sini ID-nya sama yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian barang keluar juga sama seperti ini. Ini untuk tetapi untuk barang keluar jadi jumlahnya akan minus atau berkurang. Nah, lalu diverifikasi stock of name. Nah, di sini nantinya eh, admin akan memverifikasi stock of name dari hasil staff yang sudah mengecek eh, fisik barang dan sistem, kemudian ada selisihnya. Nanti si adminnya ini akan memverifikasi setuju atau tolaknya hasil dari stock of name-nya. Nah, di sini ada ID stock of name. Nah, di sini arti dari ID-nya itu yang pertama ada SO. SO itu sebagai stock of name. Nah, kemudian 25 1228 itu adalah tahun, bulan, dan tanggalnya. 1525 ini adalah jamnya. Jam dari hasil inputan stock of name-nya. Ini pun juga sama seterusnya. Kemudian di sini juga ada manajemen user. Manajemen penggunanya. Nah, di sini nantinya bisa kita menambahkan usernya. Contoh usernya misalkan admin, staff, atau owner. Nanti di sini ada ID-nya juga. Saya akan menjelaskan ID-nya. Kemudian ada username-nya. Lalu password, kemudian pilih role. Admin, staff, atau owner. Nah, di sini sudah tertera daftar usernya, ada admin, owner, dan staff. Jadi di sini ID-nya ada ADM. ADM itu adalah admin, kemudian 25 itu adalah eh, tahun awal dia menjadi admin, kemudian 12 itu adalah bulan em, yang ditetapkan menjadi admin, dan 01 itu adalah nomor urutnya. Begitupun juga owner dan staff. Owner itu OWN, staff itu STN. Lalu di sini juga ada laporannya, laporan transaksi. Di sini kita bisa memilih tanggalnya, mau melihat laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya. Di sini sudah tertera contohnya seperti ini. Nanti di bawah juga ada untuk tanda tangannya. Seperti itu. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.